Ya, dialog kita kembali lanjutkan masih bersama kami Bapak J. Kristiadi. Pak Kristiadi, kita hanya punya waktu singkat saja. Mungkin Anda ada closing statement di segmen ini untuk mengenai rumah transisi ini. Dan saya kira kekuatan Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala adalah kedekatannya dengan rakyat dan otentisitas kedua tokoh ini untuk berkomitmen kepada masyarakat. Ya, oleh karena itu yang namanya rumah transisi ini kita dukung bersama supaya tidak menjadi transaksi, ya kan? Dan oleh karena itu perlu transparansi. Terus ada 3 trans, 1 transisi, tapi no transaksi, tapi transparansi. Saya kira baik sekali dan demikian saya kira itu bisa juga menjadi suatu tradisi baru, ya, dengan sikap-sikap Presiden Pak SBY yang sangat legowo ini, kemudian bisa juga mengantarkan masa-masa sulit daripada pemerintahan Pak Jokowi dan Yusuf Kala untuk menghadapi internalnya sendiri. Dengan demikian saya kira ini akan menjadi sesuatu yang sangat berguna untuk masyarakat, tetapi tetap jangan lupa bahwa Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala bisa memenangkan pertarungan yang sangat sengit ini karena juga dukungan spontan masyarakat. Oleh karena itu sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Jokowi bahwa demokrasi itu mendengarkan. Oleh karena itu dengarkanlah suara-suara kita melalui berbagai macam media untuk juga bisa menjadi masukan kedua tokoh ini. Baik, berarti Anda masih punya, artinya bukan masih, Anda sangat optimis begitu dengan rumah transisi ini begitu. Ini adalah pure rumah, bukan transaksional tapi rumah transisi. Tapi Anda tadi menyatakan bahwa harus transparan. Apa yang harus ditransparankan, Pak? Yang ditransparankan misalnya sekarang ini kalau misalnya kemudian ada misalnya dari Pak SBY merasa bahwa ini ada program-program yang masih belum, tapi juga masyarakat. Tolong menterinya dimasukkan. Gitu. Iya, itu juga kemudian intinya bahwa kita juga harus bisa tahu. Oh, mungkin masyarakat juga tahu bahwa ada agenda-agenda lain yang sangat perlu, yang mungkin tidak tersentuh oleh pemerintahan Pak SBY. Misalnya korupsi di Papua, korupsi yang sudah uang 30 triliun selama 2002 sampai sekarang ini. Tidak dirasakan oleh masyarakat di Papua sekarang ini. Itu korupsi yang luar biasa. Itu bagaimana? Apakah Pak SBY bisa menyampaikan seperti itu, ya kan? Karena itu juga menyangkut prestasi dirinya. Tapi jadi masyarakat bukan hanya pencapaian-pencapaian dari iya betul. Tapi juga apa yang menjadi betul-betul menjadi kesulitan Pak SBY harus disampaikan juga, ya kan? Dan nanti kalau sampai kepada tingkat memilih orang itu harus terbuka, dan menurut saya sudah terbuka sekarang ini, ya. Tapi juga jangan sampai keterbukaan ini kemudian juga hanya menjadi retorika. Oke lah, semua boleh mengusulkan, tetapi tentu juga masyarakat kepengen juga bahwa apa yang diusulkan publik itu juga menjadi konsiderasi daripada presiden dan wakil presiden yang baru. Dan kemudian juga saya kira dengan transparansi sebetulnya Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala mempunyai senjata yang lebih ampuh untuk menghadapi tekanan-tekanan dari partai-partai yang sekarang ini bahkan di koalisi permanen pun sudah gempar ingin menjadi bagian daripada koalisinya Pak Jokowi, kan seperti itu. Jangan-jangan nanti merapat juga ke rumah transisi. Ya, saya kira masih sudah bisa diduga itu. Baik, terima kasih Pak Kristiadi. Kita menunggu hasil dari MK, kemudian dari pemerintah SBY juga membuka diri selebar-lebarnya untuk kemudian untuk proses transisi dengan rumah transisi itu tadi, dan juga kita berharap yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Dan selamat bekerja kepada tim transisi dan selamat berjuang. Seperti itu saya kira. Terima kasih Pak Kristiadi telah bergabung bersama Prime Time.